Kelas. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5, subtema 3, tema 5, tentang jaring-jaring makanan. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung ke materinya. Masih ingatkah kalian tentang rantai makanan? Ayo, kalian sudah nonton video Bu Guru tentang rantai makanan belum? Kalau belum, segera cari videonya ya. Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan-memakan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem, dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Yuk kita lihat jaring-jaring makanan itu seperti apa. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan di ekosistem hutan. Yang namanya jaring-jaring makanan adalah yang sebelah kiri ini ya, anak-anak. Nih, yang sebelah sini. Sedangkan jaring-jaring makanan itu terbentuk dari sini, yang sebelah kanan. Jadi, di sini adalah rantai makanan yang sebelah kanan. Pada rantai makanan ini terdapat ada produsennya, sama-sama ada produsennya, yaitu padi dan wortel, yaitu tumbuhan. Lalu ada konsumen tingkat satunya, yaitu tikus dan kelinci. Lalu ada konsumen tingkat duanya, yaitu ular dan serigala. Dan ada konsumen tingkat tiganya, yaitu burung elang dan harimau. Nah, dari kedua rantai makanan ini akan kita buat menjadi satu jaring-jaring makanan. Produsennya karena sesama tumbuhan, kalian bisa taruh di sini. Nah, jaring-jaring makanan itu konsumen tingkat satunya bisa 2 atau 3 atau 4. Jadi, kalau di rantai makanan kan produsennya 1, konsumennya 1, konsumen tingkat 2-nya 1, konsumen tingkat 3-nya juga 1. Tapi di jaring-jaring makanan, produsen boleh hanya 1. Namun, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3-nya itu boleh lebih dari 1. Paham? Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini, ini ada tumbuhannya. Tumbuhannya ini ya macam-macam, bisa nanti padi atau apa gitu, terserah. Ini tumbuhannya. Nah, di sini ada konsumen tingkat satunya, ada 3. Yang pertama adalah tikus, karena tikus bisa memakan tumbuhan, karena dia pemakan segalanya. Lalu ada kelinci. Kelinci juga pemakan herbivora atau pemakan tumbuhan. Serta ada kambing. Kambing juga bisa memakan tumbuhan. Nah, sudah paham sampai sini dari tumbuhan, dari produsen ke konsumen tingkat 1. Nah, setelah itu konsumen tingkat satunya ini, tikus, kelinci, dan kambing itu bisa dimakan oleh konsumen tingkat 2. Kalian lihat di sini garis panahnya. Si tikus, konsumen tingkat 2-nya adalah ular, burung hantu, macan, ya, dan kelinci. Kelinci juga bisa makan tikus. Seperti itu. Lalu, si kelinci bisa dimakan oleh macan dan serigala. Sedangkan si kambing dimakan oleh serigala dan bisa juga langsung dimakan oleh harimau. Seperti itu. Jadi, konsumen tingkat 2-nya adalah serigala, bisa, lalu macan, lalu burung hantu, dan ular. Namun, ada lagi hewan yang lebih kuat dari semua hewan, yaitu adalah harimau dan burung elang. Nah, mereka berdua adalah sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan burung elang, macan dimakan oleh harimau,
si serigala juga dimakan oleh harimau gitu. Jadi harimau ini bisa sebagai konsumen tingkat 2 juga jika dia memakan kambing. Tapi harimau ini juga bisa menjadi konsumen tingkat 3 jika dia memakan macan dan serigala. Karena harimau dan elang termaksud konsumen tingkat 3, mereka tidak ada lagi yang memangsa, makanya tidak ada yang memakan dia dan dia. Siapa yang akan memakan mereka? Mereka akan mati dan nanti akan diurai oleh bakteri dan jamur. Seperti itu anak-anak. Jadi sudah paham antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Yang di sebelah kanan itu namanya rantai makanan yang ada 2, karena rantai makanan itu lurus ya diagramnya, dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai pengurai. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu adalah kombinasi antara beberapa rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan, konsumen tingkat 1-nya bisa 2 atau 3, konsumen tingkat 2-nya juga begitu, dan konsumen 3-nya juga seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya atas penjelasan Bu Guru. Kita lanjut. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen dalam suatu ekosistem itu harus seimbang anak-anak. Seimbang itu berarti tidak ada komponen yang berkurang. Jika ada yang kurang, maka mengakibatkan proses ekosistem itu terganggu. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah jaring-jaring makanan di sawah. Produsennya itu jagung. Konsumen tingkat 1-nya adalah belalang dan tikus. Perhatikan panahnya ya. Konsumen tingkat 1 itu panahnya selalu dari produsen ke hewannya. Oke, jadi konsumen tingkat 1-nya adalah belalang dan tikus. Konsumen tingkat 2-nya adalah katak, kadal, dan ular. Sedangkan konsumen tingkat 3-nya adalah ular. Sudah paham? Nah, dalam jaring-jaring makanan ini, jika ada satu saja yang habis, misalnya jagungnya habis, tidak ada tanaman jagung, jagungnya mati karena musim panas yang berkepanjangan, otomatis si belalang tidak dapat makanan, si tikus tidak dapat makanan. Akhirnya belalang dan tikus ini mati karena tidak dapat makanan, jagungnya itu habis, ya enggak? Kalau belalang dan tikus mati, otomatis katak, kadal, dan ular juga tidak bisa mendapat makanan. Ya tidak? Nah, seperti itu. Jadi mengakibatkan prosesnya terganggu. Ya. Itu anak-anak. Jadi, padi jagungnya ini harus terus tumbuh subur, belalangnya harus terus memakan tanamannya, tikusnya juga harus memakan tanamannya, dan semuanya juga harus saling memakan. Seperti itu agar ekosistem, keseimbangan ekosistemnya tetap terjaga. Paham ya anak-anak? Jadi tidak boleh ada yang berkurang, harus semuanya bagus. Maka dari itu kita harus selalu memperhatikan tumbuhan jagungnya, ya kan? Para pak petani itu tidak mau kalau tanaman jagungnya itu mati. Karena apa? Ada ekosistem yang akan terganggu juga. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam itu peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, ya, angin puting beliung, yang benar-benar kita nggak tahu itu kapan terjadinya. Tapi dia merusak keseimbangan ekosistem kita, kayak gitu. Karena kalau sudah terjadi peristiwa alam,
pasti semua ekosistem akan terganggu. Betul kan? Nah, faktor yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Kegiatan ini ya manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang sangat berlebihan sehingga mengganggu kegiatan keseimbangan ekosistemnya. Contohnya adalah penebangan liar, ya kan? Penebangan liar pohon itu yang harusnya pohon untuk mencegah longsor di hutan, karena ditebangi akhirnya hutannya tidak ada yang menyangga sehingga hutannya itu cepat longsor. Dan kita juga tidak punya cadangan air yang banyak. Kalau misalnya saat hujan itu kan di akar tanaman itu menyimpan air. Kalau tidak ada pohonnya, tidak ada yang menyimpan air di tanaman, sehingga keseimbangan ekosistemnya nanti juga akan terganggu. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kita masuk ke latihan 4.5 ya. Perhatikan berbagai makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Kalian lihat ada jagung, belalang, ular, katak, ulat, tikus, ayam, burung hantu, kadal, dan burung kecil atau burung pipit gitu, burung kecil. Nah, dari gambar-gambar yang ada di bawah ini, tolong kalian buatlah jaring-jaring makanan berdasarkan gambarnya. Ya, kalian sudah tahu kan, pasti produsennya hanya satu. Ya, kalian tulis jagung sebagai apa? Dalam kurung jagung sebagai apa? Lalu kalian kasih panah. Jagung ini dimakan siapa? Dimakan apa saja? Ya. Lalu nanti kalian tulis nama hewannya. Boleh digambar atau tulis nama hewannya aja dan tulisan konsumen keberapa. Ingat, kalian tidak wajib menggambar hewannya. Yang diwajibkan adalah tulis nama hewannya dan dia produsen kah, konsumen ke-1 kah, konsumen ke-2 kah, atau konsumen ke-3 kah. Itu yang penting. Oke anak-anak, kalian kasih panahnya ya, seperti contoh yang telah Ibu jelaskan tadi di depan. Sudah paham ya? Oke, tugas hari ini hanya itu saja. Terima kasih anak-anak sudah menonton pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa kalian terima dengan baik ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Bu Guru, lalu di like dan di share ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.